warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Iwana. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam dan Ulum Asahan, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam. Baiklah, dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudulkan Hakikat Perencanaan Pendidikan. Sudah, langsung saja. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang lainnya, kita harus mengetahui dulu apa arti dari perencanaan pendidikan tersebut. Jadi menurut ahli Albert Waterston, yaitu pengertian dari perencanaan pendidikan ini ialah investasi pendidikan yang dapat dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang didasarkan atas pertimbangan biaya, ekonomi, dan juga keuntungan sosial. Jadi dari apa yang telah dikemukakan oleh Albert Waterston ini dapat juga kita simpulkan bahwa perencanaan pendidikan ini memiliki arti suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dalam pendidikan tersebut. Langsung saja. Jadi hakikat perencanaan pendidikan ini sangatlah penting perannya. Kenapa? Karena tanpa adanya perencanaan, suatu organisasi itu akan berjalan tidak tentu arah dan juga tak tahu tujuannya kemana. Maka dari itu dengan perencanaan kita dapat mengetahui siapa-siapa aja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi dengan adanya perencanaan ini juga kita dapat mengetahui, bahkan kita bisa mengetahui hasil apa yang bisa kita dapatkan. Dengan rencana juga kita bisa menggunakannya dengan skala prioritas, yaitu kita dapat mengukur ataupun memiliki standar pengukuran untuk pengawasan. Ya, kita lanjut kepada fungsi perencanaan pendidikan. Fungsinya yaitu sebagai pedoman kita dalam pelaksanaan dan juga pengendalian, dan juga sebagai alat pengembangan quality assurance dan dapat menghindari pemborosan sumber daya hasil pengembangan memenuhi accountability. Jadi fungsi dari perencanaan ini juga adalah sebagai pedoman kita dalam pelaksanaan dan juga pengendalian, sebagai alat bagi pengembangan quality assurance, menghindari pemborosan sumber daya. Jadi fungsi dari perencanaan ini juga adalah sebagai pedoman kita dalam pelaksanaan dan juga pengendalian, sebagai alat bagi pengembangan quality assurance, menghindari pemborosan sumber daya, dan juga sebagai upaya untuk memenuhi accountability kelembagaan. Jadi yang terpenting di dalam menyusun suatu rencana ini harus berhubungan dengan masa depan dan juga seperangkat kegiatan, proses yang sistematis, dan juga hasil serta tujuan apa yang ingin kita dapatkan dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Ya, jadi tujuan dari perencanaan pendidikan ini juga untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksanaan pendidikan. Setelah itu untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu, kapan mulai berlakunya, terus juga untuk mengetahui siapa saja yang akan terlibat dalam proses pencapaian tujuan kita dalam sebuah pendidikan ini. Jadi setelah itu kita juga masuk kepada wawasan dasar pendidikan. Jadi yang maksud dengan dasar pendidikan ini adalah fondasi ataupun landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan juga tata laku kita dengan cara berlatih dan juga belajar yang tentunya tanpa batas ya. Setelah itu, dasar pendidikan ini juga dapat kita lihat dari berbagai segi, yaitu secara religius, secara ideologis. Kalau ideologis itu mengacu kepada ideologi bangsa kita. Apa itu? Yaitu berdasarkan
dengan sila-sila yang kita yakini, sila Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Jadi juga dasarnya ekonomis. Pendidikan bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi. Dan juga politis, lebih mengacu kepada suasana politik yang berlangsung. Dan juga teknologi hanya sangat memiliki peran dalam kemajuan dunia pendidikan. Yang terakhir, fungsi dasar dari perencanaan pendidikan ini ialah sosial budaya. Kenapa? Karena itu sangat berkaitan dengan satu individu ke individu yang lainnya. Langsung saja kita juga masuk kepada administrasi. Ya, jadi administrasi pendidikan ini memiliki arti aktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sudah, setelah itu dari pengertian tadi ada 3 fungsi dari administrasi pendidikan. Apa itu? Yaitu merencanakan kegiatan-kegiatan yang strategis, mengusahakan untuk melaksanakannya, memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia secara efektif dan juga efisien. Jadi adapun contoh dari administrasi pendidikan yang ada dalam suatu lembaga pendidikan yaitu administrasi tata laksana sekolah, terus juga administrasi guru dan pegawai sekolah, dan setelah itu murid dan juga siswa ya sudah pastinya, dan juga supervisi pengerjaan, dan juga administrasi pelaksanaan dan pembimbingan kurikulum, perencanaan dan pendirian bangunan sekolah, dan yang terakhir hubungan sekolah dan masyarakat. Demikian video yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat kita pahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.